Herman Kosat, bisa dipanggil Eka. Saya dari kelas A, semester 5, Prodi Psikologi, dari Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kerja saya, yaitu dengan judul jenis-jenis penelitian kualitatif, di mana yang pertama yaitu penelitian deskriptif. Nah, di sini penelitian deskriptif adalah salah satu jenis penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan fenomena atau keadaan yang ada, tanpa memberikan interpretasi atau memanipulasi terhadap variabel-variabel yang diteliti. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran yang jelas dan sistematis tentang suatu masalah atau fenomena berdasarkan data yang diperoleh dari observasi, wawancara, atau metode lainnya. Yang berikut karakteristik penelitian deskriptif, di mana yang pertama adalah tidak memanipulasi variabel. Nah, di sini penelitian ini hanya menggambarkan atau mengamati variabel sebagaimana adanya tanpa ada intervensi dari peneliti. Dan yang berikut, kedua, bertujuan untuk menggambarkan situasi. Tujuan utamanya adalah untuk memahami dan menjelaskan fenomena atau keadaan yang sedang terjadi. Dan yang ketiga, bisa berbasis kuantitatif atau kualitatif. Data deskriptif dapat berupa angka atau kuantitatif, atau informasi naratif atau kualitatif, tergantung pada metode pengumpulan datanya. Yang berikut jenis-jenis penelitian deskriptif. Nah, yang pertama penelitian survei, itu adalah mengumpulkan data dari sekelompok besar orang melalui kuesioner atau wawancara untuk memahami pendapat atau karakteristik umum dari populasi tersebut. Yang kedua, penelitian kasus. Penelitian kasus adalah melakukan studi mendalam terhadap satu kasus atau beberapa kasus dengan tujuan memahami fenomena yang terjadi secara lebih mendalam. Yang ketiga, penelitian komparatif. Nah, di sini membandingkan dua atau lebih kelompok atau variabel untuk melihat persamaan atau perbedaannya. Yang keempat, penelitian longitudinal, mengamati perubahan atau perkembangan dari suatu fenomena dalam jangka waktu yang tertentu. Nah, di sini contoh dari penelitian deskriptif ini, misalnya seperti seorang peneliti ingin mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di suatu wilayah. Peneliti bisa menyebarkan kuesioner kepada penduduk untuk memahami bagaimana pengalaman mereka menggunakan layanan tersebut, kemudian menganalisis data yang terkumpul untuk menggambarkan tingkat kepuasan masyarakat tersebut. Kita masuk pada penelitian fenomenologi. Nah, apa itu penelitian fenomenologi? Penelitian fenomenologi adalah salah satu pendekatan dalam penelitian kualitatif yang berfokus pada pengalaman subjektif dan makna yang diberikan individu terhadap pengalaman-pengalaman tersebut. Pendekatan ini digunakan untuk memahami bagaimana individu atau sekelompok orang mengalami dan menginterpretasikan fenomena tertentu dalam kehidupan mereka. Nah, di sini karakteristik penelitian fenomenologi yang pertama berfokus pada pengalaman hidup subjek. Nah, peneliti ini memahami bagaimana subjek mengalami fenomena tertentu dalam konteks kehidupan mereka sehari-hari. Yang berikut menggunakan pendekatan kualitatif. Fenomenologi tergantung pada wawancara mendalam dan pengamatan untuk mengumpulkan data, bukan pada metode kuantitatif seperti survei atau statistik. Yang berikut reduksi fenomenologis. Ini adalah proses di mana peneliti mencoba mengesampingkan atau breaking semua asumsi, pengetahuan, dan pengalaman sebelumnya untuk dapat memahami pengalaman subjek secara lebih murni. Yang berikut menemukan esensi. Tujuannya bukan sekedar mengumpulkan fakta, melainkan menemukan esensi dari suatu pengalaman atau aspek-aspek yang umum dan mendasar dari pengalaman yang dialami oleh individu. Nah, di sini ada beberapa tahapan dalam penelitian fenomenologi, di mana yang pertama, reduksi fenomenologis atau breaking. Peneliti berusaha menaklukkan semua asumsi dan pemahaman yang ada sebelumnya tentang topik tersebut. Hal ini dilakukan agar peneliti bisa lebih terbuka dalam mendengar pengalaman partisipan tanpa bias. Yang berikut, deskripsi fenomenologis. Setelah mengumpulkan data, peneliti mendeskripsikan pengalaman partisipan secara rinci. Yang berikut, klarifikasi esensi. Di sini peneliti mencari esensi atau inti pengalaman yang dialami oleh partisipan. Esensi ini adalah elemen untuk umum yang muncul dari pengalaman individu yang berbeda. Nah, contoh
atau penelitian fenomenologi. Misalnya, seorang peneliti ingin memahami pengalaman orang yang baru saja kehilangan orang yang dicintai. Dengan fenomenologi ini, peneliti dapat melakukan wawancara mendalam dengan beberapa individu yang baru saja berduka untuk memahami bagaimana mereka mengalami kehilangan tersebut dan bagaimana mereka memberi makna kepada pengalaman berduka tersebut. Yang berikut, apa itu penelitian studi kasus? Nah, penelitian studi kasus adalah salah satu jenis penelitian yang digunakan untuk menyelidiki dan memahami suatu fenomena secara mendalam dalam konteks dunia nyata dengan fokus pada satu atau beberapa kasus tertentu. Metode ini sering digunakan dalam penelitian kualitatif, di mana peneliti berupaya memahami kompleksitas suatu fenomena melalui kajian mendalam atas sebuah kasus yang spesifik. Ada beberapa karakteristik peneliti studi kasus. Yang pertama, kontekstual. Penelitian ini berfokus pada satu kasus tertentu dalam konteks alamiah, yang artinya peneliti melihat fenomena dalam suatu situasi sebenarnya tanpa mengisolasi variabel-variabel yang ada. Yang berikut, deskriptif dan eksploratif. Studi kasus yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena dengan detail dan mendalam seringkali menggunakan data kualitatif untuk menjelaskan aspek-aspek tertentu dari kasus. Yang berikut, holistik. Penelitian ini mempertimbangkan berbagai aspek atau faktor yang mempengaruhi suatu fenomena sehingga memberikan gambaran yang komprehensif tentang masalah yang detail. Yang berikut, beragam jenis data. Penelitian studi kasus biasanya menggunakan berbagai sumber data, termasuk wawancara, observasi langsung, dokumen, dan catatan arsip. Yang berikut jenis-jenis studi kasus. Yang pertama, studi kasus eksploratif. Ini digunakan untuk menjelajahi fenomena yang belum banyak dipahami atau diteliti sebelumnya. Biasanya digunakan pada tahap awal penelitian untuk membangun hipotesis yang nantinya dapat diuji lebih lanjut. Berikut studi kasus deskriptif. Penelitian ini digunakan untuk memberikan deskripsi mendetail tentang suatu kasus atau fenomena. Peneliti berupaya menggambarkan situasi secara rinci berdasarkan pengamatan dan data yang terkumpul. Yang berikut, studi kasus kasual. Jenis ini digunakan untuk menjelaskan hubungan sebab akibat antara variabel tertentu dalam kasus yang diteliti. Nah, kita masuk di apa itu penelitian studi sejarah. Penelitian studi sejarah adalah suatu proses sistematis yang dilakukan untuk mempelajari, memahami, dan menafsirkan peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memperoleh, memahami yang lebih mendalam tentang masa lalu, mengidentifikasi pola-pola perkembangan sejarah, serta menarik kesimpulan yang relevan dengan masa kini. Nah, yang berikut sejarah, jenis-jenis sejarah. Yang pertama, sejarah politik. Di sini memahami bagaimana kekuasaan dibentuk, dipertahankan, dan digunakan. Yang berikut, sejarah ekonomi adalah mempelajari bagaimana manusia memproduksi, mendistribusikan, dan mengonsumsi barang dan jasa. Yang berikut, sejarah sosial. Nah, di sini adalah mempelajari kehidupan sehari-hari, masyarakat, interaksi sosial, dan perubahan sosial. Yang berikut, sejarah budaya. Mempelajari nilai-nilai kepercayaan, seni, dan cara hidup suatu masyarakat. Berikut kita masuk pada apa itu penelitian etnografi. Etnografi adalah sebuah metode penelitian kualitatif yang mendalam, di mana peneliti secara langsung terjun ke dalam suatu kelompok atau komunitas tertentu untuk mengamati dan memahami budaya, perilaku, serta makna yang dianut oleh anggota kelompok tersebut. Peneliti tidak hanya sebagai pengamat pasif, tetapi juga aktif berinteraksi dan berpartisipasi dalam kehidupan sehari-hari kelompok yang ditelitinya. Kita masuk pada karakteristik penelitian etnografi. Yang pertama, observasi partisipan. Peneliti menjadi bagian dari kelompok yang diteliti, terlibat dalam aktivitas sehari-hari mereka, dan mengamati secara langsung perilaku dan interaksi sosial mereka. Yang kedua, wawancara mendalam, di mana peneliti melakukan wawancara dengan anggota kelompok untuk menggali pemahaman yang lebih dalam tentang makna di balik perilaku dan tindakan mereka. Yang berikut, analisis data kualitatif. Data yang diperoleh dari observasi dan wawancara dianalisis secara mendalam untuk menemukan pola, tema, dan makna yang tersembunyi. Yang berikut, proses yang panjang.
Peneliti etnografi membutuhkan waktu yang cukup lama karena peneliti harus membangun hubungan yang kuat dengan anggota kelompok dan memperoleh data yang cukup untuk menghasilkan temuan yang valid. Nah, di sini contoh dari penelitian etnografi yaitu mempelajari budaya kerja di suatu perusahaan, dan yang kedua menganalisis interaksi sosial dalam komunitas online. Jadi sekian dari presentasi saya, selamat menonton, terima kasih, see you.